Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Sirah Nabawiyah Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bab tentang hijrah. Yang pertama yaitu kontingen-kontingen pertama yang berhijrah. Oke. Setelah Baiat Aqabah kedua rampung dilaksanakan, kita sudah pelajari, dan Islam juga telah sukses membangun sebuah tanah air luar biasa. Negeri Islam Madinah sudah hadir di tengah-tengah padang Sahara yang diselimuti oleh gelombang kekufuran dan kejahilan, kebodohan, di mana ini merupakan prestasi terpenting yang diraih Islam sejak permulaan dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke tanah air baru tersebut. Tapi ini bukan hanya tentang positif saja teman-teman sekalian ya. Nah, maksudnya adalah maksudnya hijrah ke Madinah ini adalah positif tentunya, untuk kebaikan juga tentunya. Tapi ada sesuatu yang harus ditinggalkan teman-teman sekalian di Mekah. Oke teman-teman sekalian, terusir dari kampung halaman ya. Ini dia teman-teman sekalian. Hijrah tidak berarti hanya sekedar mengesampingkan kepentingan seseorang, mengorbankan harta, menyelamatkan jiwanya saja, tetapi harus disertai dengan kesadaran bahwa pada hakikatnya dirinya telah dihalalkan dan terampas gitu. Nah, hijrah bukan hanya tentang positif saja, tapi ada tantangannya tentunya di hijrah ini. Bisa jadi akan binasa di awal perjalanan atau di penghujungnya gitu. Keamanan tidak terjamin di sini. Dan menyadari pula bahwa dirinya akan berjalan menuju masa depan yang masih tak menentu. Masih belum jelas ini masa depannya. Sehingga tidak tahu apa akibat yang nanti akan timbul. Apakah ketidakpastian ataupun kesedihan. Kaum muslimin mulai berhijrah teman-teman sekalian. Nah, kecuali Nabi Muhammad nanti pas agak belakangan gitu ya. Nah, yang mulai berhijrah ini baru pengikut-pengikutnya saja, orang-orang muslimin Makkah. Dengan mengetahui semua resiko itu, di lain pihak kaum musyrikin berupaya menghalang-halangi keberangkatan mereka, sebab mereka menyadari apa implikasinya kelak. Dihalang-halangi oleh kaum musyrikin. Inilah beberapa contoh dari momen tersebut. Yang pertama adalah orang pertama yang berhijrah adalah Abu Salamah. Oke, ingat-ingat namanya ini, Abu Salamah. Beliau berhijrah setahun sebelum terjadinya Baiat Aqabah Kubro. Artinya adalah sekitaran Baiat Aqabah Sugro gitu ya. Berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq, ikut berserta bersamanya istrinya dan putranya. Jadi ada 3 orang ya. Ketika sudah sepakat untuk berangkat, para iparnya berkata, iparnya dari Abu Salamah tentunya, kami tidak mengkhawatirkan jiwamu Abu Salamah, kau kan bapak-bapak gitu, kuat. Tetapi apa pendapatmu mengenai wanita kami ini, adik kami gitu, ataupun mungkin kakak gitu ya, saya kurang tahu juga, saudari gitu ya. Nah, karena kan iparnya Abu Salamah. Nah, yang dimaksud adalah tentunya Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah. Atas dasar apa kami membiarkanmu membawanya serta berjalan ke negeri tersebut? Akhirnya mereka merebut istrinya tersebut dari tangannya. Menyedihkan ini teman-teman sekalian. Ini membuat sedih tentunya. Hal ini membuat marah keluarga besar Abu Salamah atas perlakuan terhadap salah seorang anggota keluarga mereka. Nah, maksudnya keluarga besar ini yang musyrikin tentunya ya. Mereka berkata, kami tidak akan membiarkan putra kami, ya maksudnya adalah putranya Abu Salamah gitu, pergi bersama ibunya karena kalian telah merebutnya dari tangan teman kami. Oke. Oh, jadi maksudnya ini ya, iparnya alias saudarinya Ummu Salamah ini kemudian direbut, dan kemudian keluarga besarnya Abu Salamah yang musyrikin ini kemudian
eh, mengambil putranya Abu Salamah gitu ya. Mereka pun akhirnya saling memperebutkan putra dari kedua suami istri tersebut sehingga mengakibatkan tangannya lepas. Oh. Lalu keluarga pihak Abu Salamah membawanya pergi. Nah, hal ini membuat Abu Salamah yang tadi bertiga, terus kemudian istrinya itu dipulangkan gitu ya oleh saudari-saudarinya, oleh apa namanya saudara-saudaranya Ummu Salamah gitu. Terus kemudian anaknya dibawa pergi sama keluarga besar dari Abu Salamah. Hal ini membuat Abu Salamah berangkat sendirian menuju Madinah. Sedangkan Ummu Salamah radhiyallahu anha setiap pagi pergi ke sebuah tempat bernama Al-Abtah, menangis di sana hingga sore hari. Hal ini dilakukannya setelah kepergian sang suami dan terampasnya sang anak dari tangannya. Tak terasa setahun pun berlalu dari kejadian itu, salah seorang kerabat dekat Ummu Salamah tak tega melihat kondisinya, lalu berkata, "Tidakkah kalian keluarkan saja wanita yang sengsara ini? Kalian telah memisahkan antara dirinya, suaminya, dan putranya." Kasihan gitu ya melihat Ummu Salamah yang menangis terus gitu. Mereka pun akhirnya berkata, "Susullah suamimu jika kau mau." Lalu dia meminta agar putranya dikembalikan kepada dulu dari tangan keluarga suaminya. Lalu kemudian mereka berdua ya, Ummu Salamah dan anaknya, berangkat menuju Madinah. Sebuah perjalanan berjarak lebih kurang 500 km. Dari sini ke mana ya? Ke Solo ya. Sekitar segitu. Tak ada seorang makhluk Allah pun menyertainya hingga sampai di Tan'im, mikot terdekat penduduk Mekah. Di sini dia bertemu dengan Utsman bin Tolha bin Abi Tolha. Setelah mengetahui kondisinya, dia mengantarnya hingga sampai ke Madinah. Tatkala Utsman sudah melihat Quba, dia berkata, "Di perkampungan inilah suamimu itu, masuklah. Semoga Allah memberkatimu." Kemudian Utsman pergi kembali menuju Mekah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ini cerita kedua, berhijrah setelah Rasulullah SAW. Ketika hendak berhijrah, kaum kafir berkata kepadanya, "Saat kamu datang kemari sebagai pendatang, kondisimu miskin dan hina, lalu hartamu menjadi banyak ketika berada di negeri kami. Dan sekarang kamu telah mencapai kekayaan seperti kondisimu saat ini. Apakah setelah itu semua kemudian kamu akan kabur begitu saja membawa harta dan jiwamu? Demi Allah, hal itu tidak boleh terjadi." Gitu. Nah, kamu kan datang merantau ke sini kondisinya orang biasa. Lalu setelah kau berbisnis di sini, kau mendapatkan banyak harta. Apakah kamu bakal keluar dari Mekah ini? Nah, itu tidak boleh terjadi. Maka Suhaib bin Sinan ini berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian jika aku serahkan semua hartaku kepada kalian? Apakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Maka mereka menjawab, "Baiklah." Lalu kemudian Abu Suhaib ya, maksudnya Suhaib, dia berkata lagi, "Sesungguhnya aku telah menyerahkan hartaku ini kepada kalian." Hal tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW dan beliau pun bersabda, "Mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan." Luar biasa ini. 3. Umar bin Al-Khattab, Iyas bin Abi Rabi'ah, dan Hisham bin Al-As bin Wa'il berjanji untuk bertemu di suatu tempat pada pagi hari untuk kemudian akan berhijrah ke Madinah. Lalu bertemulah Umar dan Iyas terlebih dahulu, namun Hisham tertahan sehingga tak dapat bertemu dengan keduanya. Berangkatlah berdua itu, Umar dan juga Iyas. Tatkala keduanya sampai di Madinah sehingga di Quba, datanglah Abu Jahal dan saudaranya Al-Harith menjumpai Iyas. Ketiganya bersaudara seibu. Abu Jahal dan saudaranya. Abu Jahal, Al-Harith dan juga Iyas gitu ya. Ketiganya bersaudara seibu. Keduanya berkata kepadanya, "Sesungguhnya ibumu telah bernazar, tidak akan ada sisir yang menyentuh rambutnya," nggak akan nyisir rambut, "dan tidak akan berteduh bila tersangat matahari hingga dia melihatmu." Hal itu membuat hati Iyas menjadi iba terhadap ibunya. Lalu Umar berkata kepadanya, "Wahai Iyas, demi Allah, sesungguhnya kaummu tidak menginginkan darimu selain untuk menguji agamamu sehingga kamu terfitnah. Berhati-hatilah karenanya. Demi Allah, andai kata ada seekor kutu yang menggigiti ubun kepala ibumu, pasti dia akan sisir. Dan andai kata panas demikian menyengat di Mekah, pasti dia akan berteduh.
Namun Iyas bersikeras untuk pergi bersama kedua saudaranya tersebut untuk menepati sumpah ibunya. Umar berkata kepadanya, "Oke, bila memang kamu sudah bertekad demikian, ambillah untaku ini, sebab ia unta yang cerdas dan mudah ditundukkan. Tetaplah di atas punggungnya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan dari mereka, maka selamatkanlah dirimu bersamanya." Lalu dia pergi bersama kedua saudaranya dengan menunggangi unta tersebut. Hingga ketika sampai di sebuah jalan, Abu Jahal berkata kepadanya, "Wahai anak saudaraku, demi Allah, untaku ini sudah membantel. Sudikah kamu memboncengku di atas untamu itu?" Dia menjawab, "Tentu saja." Lalu dia menurunkan untanya. Keduanya pun melakukan hal yang sama. Namun tatkala mereka sudah sama-sama menapaki tanah, serta merta mereka berdua menyerangnya, menambat, mengikat. Karena tipu ini, Iyas. Kemudian mereka berdua membawanya pulang ke Mekah pada siang hari dalam kondisi terikat. Keduanya lantas berteriak, "Wahai penduduk Mekah, beginilah yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang bodoh di kalangan kalian, seperti yang kami lakukan terhadap orang bodoh di kalangan kami ini." Nah, demikianlah 3 contoh perlakuan kaum musyrikin terhadap orang-orang yang ingin berhijrah saat mereka mengetahuinya. Akan tetapi sekalipun demikian, orang-orang terus secara berbondong-bondong berangkat hijrah. Sebagian dari mereka mengikuti sebagian yang lain. Dan setelah Baiat Aqabah Kubro berlalu 2 bulan beberapa hari, tak ada lagi seorang muslim pun selain Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan juga Ali yang tersisa di sana. Kedua orang sahabat ini ikut serta tinggal karena perintah dari Nabi Muhammad. Demikian juga masih tinggal orang yang ditahan kayak tadi tuh, Iyas gitu ya. Oleh kaum musyrikin secara paksa. Sementara itu Rasulullah SAW telah mempersiapkan segala sesuatunya, menunggu kapan diperintahkan pergi. Demikian juga Abu Bakar yang melakukan hal yang sama. Ini ya, ada footnote 1 ternyata ketika ini ya, Abu Jahal dan saudaranya Al Harits ya, itu kemudian menangkap Iyas ya. Di sini ada footnote. Hisham dan Iyas masih berada di tangan orang-orang kafir. Hingga suatu hari setelah Rasulullah SAW berhijrah, beliau berkata, "Siapa yang dapat membawa kepadaku Iyas dan Hisham?" Lalu Al-Walid bin Al-Walid berkata, "Saya akan membawa keduanya kepadamu, wahai Rasulullah." Kemudian Al-Walid datang ke Mekah dengan sembunyi-sembunyi dan bertemu dengan seorang wanita yang kebetulan sedang membawa makanan untuk keduanya. Maka dia mengikutinya hingga mengetahui keberadaan keduanya. Keduanya dalam kondisi terkurung di sebuah rumah yang tak beratap. Tinggal lompat aja kan. Menjelang malam dia melompati dindingnya, lalu memutus ikatan yang membelenggu keduanya, membawa lari keduanya dengan mengendarai untanya hingga sampai ke Madinah. Oke. Kedatangan Umar ke Madinah disertai oleh 20 orang sahabat lainnya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku Dar al-Hijrah, negeri tujuan hijrah kalian, sebuah tempat yang ditumbuhi pepohonan kurma, terletak di antara 2 kawasan yang diselimuti bebatuan hitam, yakni perbatasan antara timur dan baratnya. Akhirnya berhijrahlah sahabat yang mampu melakukannya menuju Madinah, sedangkan mayoritas kaum muslimin yang masih berada di Habasyah segera berhijrah lagi menuju Madinah." Tapi sebenarnya orang-orang yang lagi ada di Habasyah, mereka masih tetap berada di Habasyah sampai kemudian ini ya, perang yang melawan Yahudi itu perang Khaybar ya, perang Khaybar pada 6 Hijriah ya. Nah baik, seperti itu yang saya ketahui terkait dengan orang-orang yang ada di Habasyah. Setelah Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Khaybar pada 6 Hijriah, maka kemudian orang-orang yang ada di Habasyah ini juga hijrah juga ke Madinah, ke Khaybar. Oke, pada itu Abu Bakar sudah berkemas-kemas untuk berangkat menuju Madinah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Jangan terburu-buru, sesungguhnya aku berharap segera diizinkan." Abu Bakar balik bertanya kepada beliau, "Sungguh, apakah engkau mengharapkan hal itu?" Beliau menjawab, "Iya." Akhirnya Abu Bakar menahan dirinya demi tetap bersama Rasulullah SAW guna menemaninya, dan dia pun memberi makan kedua unta mereka dengan dedaunan yang jatuh. Kondisi tersebut berlangsung selama 4 bulan. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian,
kloter-kloter yang ini ya, hijrah ke Madinah, teman-teman sekalian. Dan Nabi Muhammad, terus kemudian Ali, Abu Bakar dan juga Ali, itu mereka masih di Mekah ya, dan juga orang-orang yang ditahan secara paksa. Dan tentunya juga ada kaum muslimin juga yang berada di Habasyah. Nah, mereka-mereka yang belum berhijrah ke Madinah. Baik teman-teman sekalian, kita bisa cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.